Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK Angkatan 13 tahun 2026, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan, rencana aksi perubahan, dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Pasar Pasalaran. Profil penulis: nama Rahayu, NIP 19840816202521205. Jabatan: Operator Layanan Operasional Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Latar belakang: optimalisasi pengelolaan fasilitas pelayanan untuk membenahi aset daerah ini agar berfungsi sesuai standar, memberikan pelayanan prima, dan menjadi pusat perekonomian yang sehat dan berdaya saing. Latar belakang: optimalisasi maksud dan tujuan transformasi: melakukan pembenahan, penyempurnaan, dan penata ulang fasilitas. Maksud proposal: rencana langkah-langkah meningkatkan pengelolaan fasilitas pelayanan pada pasar pasalaran. Tujuan umum: mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman. Tujuan khusus: melengkapi dan memperbaiki fasilitas infrastruktur agar mencapai 100% standar nasional Indonesia. Identifikasi isu prioritas. 1. Isu prioritas: kurangnya pemeliharaan fasilitas infrastruktur seperti atap bocor, lantai licin atau rusak, dan drainase yang buruk. 2. Isu utama: tempat pembuangan sampah tidak tersedia merata dan belum tersedianya tempat sampah terpilah. 3. Gagasan perubahan: pemeliharaan terjadwal saluran air atau drainase dan penyediaan tempat sampah terpilah seperti organik, anorganik, atau berbahaya di setiap titik. Analisis 5W1H. What? Seluruh fasilitas fisik dan sarana penunjang. Why? Tidak adanya jadwal rutin perbaikan atau pemeliharaan. Who? Pengelolaan pasar dan dinas lingkungan hidup. Where? Pasar pasalaran. When? Berlangsung selama jam operasional pasar pasalaran. How? Perbaikan dan kebersihan seadanya. Pelatihan 6M. Fishbone: identifikasi akar penyebab masalah pengelolaan fasilitas pelayanan pasar pasalaran. Men: petugas kebersihan dan pemeliharaan. Macin: tempat sampah berwarna, tertutup dan tidak bocor. Measurement: tempat sampah dan saluran air tertutup. Metode: pemeliharaan rutin. Material: kantong sampah sesuai jenis. Milieu: pembelian tempat sampah dan perawatan alat. Rencana aksi. Timeline pelaksanaan 5 minggu. Minggu ke-1, cek kondisi seluruh saluran air atau drainase dan hitung jumlah tempat sampah yang dibutuhkan per zona. Minggu ke-2 dan 3, pembersihan menyeluruh saluran air dan menyediakan tempat sampah B3. Minggu ke-4 dan 5, bagi area pasar menjadi area zona kebersihan. Pasang larangan buang sampah sembarangan. Sosialisasi aturan denda pelanggaran. Target capaian dan manfaat. Target capaian: 1. Pengelolaan saluran air berfungsi baik. 2.
tersedianya tempat pembuangan sampah tertutup. 3. Sampah diangkat keluar pasar setiap hari. 4. Tidak ada sampah berserakan di lantai, saluran air dan halaman pasar. Manfaat 1. Terhindar dari wabah penyakit. 2. Mencegah kerusakan aset. 3. Pembeli merasa betah dan nyaman berbelanja. 4. Meningkatkan budaya sadar lingkungan dan tanggung jawab bersama. Kesimpulan, optimalisasi pengelolaan fasilitas pelayanan pasar pasalaran merupakan langkah mutlak dan strategis yang harus dilaksanakan dengan mengubah pola pengelolaan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif, dari yang terpecah menjadi terpadu, dan dari yang seadanya menjadi terstandar. Maka pasar pasalaran akan bertransformasi menjadi pusat pelayanan publik dan perekonomian yang modern, bersih, sehat, aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi, sehingga investasi pembuangan senilai miliaran rupiah dapat terjaga, bermanfaat, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.